Baik, kembali lagi di mata kuliah Etika Bisnis, di mana pada pertemuan kita yang keenam, kita akan membahas topik tentang Good Corporate Governance atau GCG and Corporate Social Responsibility atau CSR. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, untuk mengetahui definisi Good Corporate Governance atau GCG. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip dasar GCG. Yang ketiga, untuk mengetahui definisi Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan yang keempat, untuk mengetahui apa manfaat dari CSR bagi perusahaan. Baik, kita masuk pada Good Corporate Governance atau GCG. Di mana GCG ini mengharapkan berbagai perusahaan yang berada di suatu negara mampu menjalankan aktivitas bisnis secara baik dan ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang beretika tinggi. Kita masuk pada definisi corporate governance. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992. Adapun definisi good corporate governance menurut Cadbury Committee adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Shareholding theory, yaitu merupakan perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukan. Stakeholder theory, perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. Good corporate governance adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Selanjutnya, 5 prinsip dasar good corporate governance. Yang pertama ada fairness, yang kedua ada accountability, yang ketiga ada responsibility, yang keempat ada transparency, dan yang kelima ada independensi menurut KNKG Indonesia. Baik, kita bahas yang pertama ada fairness, yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut, diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis itu. Kemudian yang kedua ada accountability, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Nah, dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketiga, responsibility, yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Nah, sehingga di sini perusahaan harus memperhatikan AMDAL, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat
dan setiap yang berkembang di masyarakat independensi, yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh, sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Di sini, perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya. Namun demikian, bukan keuntungan yang tanpa melihat orang lain yang juga harus untung, semuanya harus untung dan tidak ada satupun yang dirugikan. Kemudian yang keempat, transparansi, yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua stakeholder. Para pengelola perusahaan harus transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, dan tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan. Yang kelima, independensi, yaitu perusahaan harus dapat diatur secara mandiri oleh kekuasaan yang seimbang, di mana tidak ada suatu organisasi perusahaan yang mendominasi organisasi lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Inilah 5 prinsip dasar good corporate governance. Kemudian selanjutnya, hubungan good corporate governance dengan manajemen perusahaan. Perlu adanya hubungan gisi-gi dalam manajemen suatu perusahaan agar dapat menghasilkan kinerja yang baik antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankannya sesuai dengan nilai moral yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian lanjut agency teori, di mana agency teori ini merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan, di mana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal atau owner, sebagai prinsipal membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan nexus of contract. Kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal atau owner. Agen menguasai informasi, prinsipal memiliki kekuasaan. Nah, bagaimana solusi untuk memperkecil agensi teori di sini? Nah, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memperkecil timbulnya dan berlakunya agensi teori, yaitu ada 4. Yang pertama, pihak komisaris harus melihat posisi manajemen perusahaan sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam menjaga dan mempertahankan berlangsungnya perusahaan. Yang kedua, pihak komisaris perusahaan tidak melihat posisi manajemen perusahaan sebagai pekerja, melainkan sebagai mitra bisnis. Yang ketiga, pihak komisaris harus melakukan kaji ulang secara intensif sebagai bentuk tanggung jawab jika keputusan nanti diambil. Yang keempat, pihak manajemen perusahaan harus membangun dan memiliki semangat serta loyalitas tinggi kepada perusahaan. Gisi-gi diharapkan bisa memperbaiki tata kelola bisnis sehingga akan tercipta lingkungan bisnis yang lebih sehat. Kemudian lanjut pada Corporate Social Responsibility atau CSR. Apa itu CSR? CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Dan lanjut, secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial
dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pihak perusahaan harus melihat jika CSR bukan program pemaksaan, tetapi bentuk rasa kesetiakawanan terhadap sesama umat manusia, yaitu membantu melepaskan pihak-pihak dari berbagai kesulitan yang mendera mereka dan efeknya nanti bagi perusahaan itu juga. Kemudian lanjut manfaat CSR bagi perusahaan. Apa-apa saja manfaat CSR bagi perusahaan? Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang kelima, membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang keenam, mereduksi biaya, misalnya terkait pembuangan limbah. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang kesepuluh, peluang mendapatkan penghargaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada indikator keberhasilan Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang pertama, secara umum, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang dikandungnya, yaitu turut menegakkan social justice, sustainability, dan equity. Kedua, secara sosial, keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya legitimasi sosial korporasi di hadapan stakeholder sosialnya. Yang ketiga, secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan corporate social image. Yang keempat, secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat capaian program hasil evaluasi teknis lapangan. Itulah indikator keberhasilan dari CSR. Dilihat dari secara umumnya, secara sosial, secara bisnis, dan secara teknis. CSR merupakan pelaksanaan tuntutan etika oleh organisasi dalam kaitannya dengan tuntutan lingkungan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.